Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Nuansa Lombok sore edisi 4 Mei 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Keselami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, setelah sebelumnya berhasil menangkap seorang kurir narkoba yang dikontrol narapidana dari dalam lapas Mataram, Satuan Riset Narkoba Polres Kota Mataram kali ini kembali menciduk 2 orang yang diduga sebagai kurir dan pengguna narkoba. Kedua orang kurir narkoba ini juga dikontrol dari dalam lapas Mataram oleh salah seorang narapidana narkoba. Kedua pelaku diketahui berinisial FZ 37 tahun dan BN 22 tahun warga Pejeruk Ampenan. Keduanya tertangkap tangan tim Buser Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Mataram di wilayah Rembige Kamis siang kemarin saat tengah mengantar barang haram tersebut ke salah seorang pemesan. Dari tangan kedua kurir narkoba ini, polisi mengamankan barang bukti 80,67 gram narkoba jenis sabu. Kasubag Humas Polresta Mataram AKP Iwayan Suteja mengatakan, pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari salah seorang narapidana atas nama Ihsan yang saat ini masih menjalani hukuman di dalam lapas Mataram. Kedua pelaku diperintahkan oleh Ihsan melalui telepon seluler untuk mengantarkan barang haram tersebut ke salah seorang pemesan inisial HMN yang sudah menunggu di kawasan Rembige dengan imbalan uang Rp100.000. Modus pelaku dalam menjalankan bisnis haramnya tergolong rapi karena Ihsan yang berada di dalam lapas Mataram memberikan narkoba tersebut kepada kedua kurirnya ini dengan cara dilemparkan dari dalam lapas Mataram. Di rumahnya di Otak Desa dapat telepon dari seseorang yang berinisial IHKN, kemudian datang ke LP, dia menunggu di belakang LP, kemudian dilempar barang itu, dia dipandu dengan menggunakan telepon. Nah, setelah barang itu dapat, diarahkan untuk menemui seseorang yang diberikan nomor HP saja. Namun setelah akan mentransaksi di Rembige di dekat ATM, keburu dia ditangkap oleh petugas opsional Polres Mataram. Sementara dari pengakuan tersangka FZ mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang diantar tersebut merupakan narkoba. Ia hanya dimintai tolong oleh narapidana Ihsan untuk mengantarkan tawas ke salah seorang temannya. Tawas ini ke adik bos saya, gitu dia bilang. Dia menghubungi gitu Pak. Dia menghubungi waktu saya pasang bata Ya, buat rumah. Lepas itu didengar saya sama Ripal, terus dia bilang ini anterin ini tawas ini secepat mungkin sama adik saya gitu. Sementara itu polisi saat ini terus mendalami dan menelusuri peran narapidana Ihsan yang mampu mengontrol peredaran barang haram tersebut dari dalam lapas Mataram, termasuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum-oknum petugas. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 112, 114 dan 127 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 2009 dengan ancaman 15 tahun penjara karena barang bukti lebih dari 5 gram. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram mencatat sebanyak 1.157 unit rumah terendam banjir pada Sabtu sore. Dari 12 kelurahan yang dilanda banjir, kondisi yang paling parah terjadi di 3 kelurahan dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sebanyak 12 kelurahan terendam banjir akibat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi pada Sabtu sore. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, banjir yang cukup parah terjadi di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Babakan, Batu Ringgit Utara, dan Batu Ringgit Selatan. Di 3 kelurahan ini ketinggian air mencapai 1,5 meter.
Selain itu, jika dikalkulasikan dari 12 kelurahan itu, BPBD mencatat sebanyak 1.157 rumah terendam banjir dan beberapa di antaranya mengalami kerusakan ringan. Saat ini BPBD telah melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di samping melakukan evakuasi, juga telah menyediakan sebanyak 815 paket bantuan berupa bahan makanan dan sembako. Namun, dari 815 paket bantuan itu, belum bisa disalurkan sebab masih menunggu tambahan bantuan sekitar 342 paket. Agar bisa mencukupi sampai 1.157 paket bantuan untuk disalurkan bagi para korban banjir. Kalau status darurat ini kan 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari ya. Penanganannya seperti apa? Penanganannya sementara ini kita biasa evakuasi, samping evakuasi, kemudian mungkin dari bantuan, tapi itu pun juga standar bantuannya kita lihat seperti kayak lihat sekarang ini. Paling paket. Berapa Pak yang disiapkan? Yang kita punya 815. Dan cukup lagi tuh 815. Sementara itu, BPBD menetapkan status darurat bagi Kota Mataram selama 7 sampai 14 hari ke depan dan meminta agar warga tidak panik dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi. Warga harus tetap waspada dengan ikut melakukan upaya pencegahan dan langkah antisipasi bencana. Dan untuk diketahui, sebanyak 89 kepala keluarga yang telah dievakuasi dan diungsikan ke tempat yang lebih aman saat ini memilih untuk kembali ke rumah. Lulu, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia warna MCO. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MCO cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya menetapkan 2 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek bantuan bibit sapi program Bumi Sejuta Sapi. Kedua orang tersangka merupakan pegawai dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan anggota tim panitia dari penerima dan pemeriksa barang dalam proyek BSS tersebut.
Dua orang tersangka baru yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi NTB menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi untuk program Bumi Sejuta Sapi, merupakan anggota dari tim panitia penerima dan pemeriksa barang, yaitu inisial LP dan AN. Kedua orang tersangka ini merupakan pegawai dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peran pelaku dalam proyek pengadaan bibit sapi ini yaitu sebagai memeriksa dan pengawas apakah bibit sapi tersebut sudah diterima atau tidak oleh kelompok peternak yang menjadi sasaran dari program BSS. Namun dalam kenyataannya pelaku tidak pernah menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang telah diberikan, karena kedua tersangka tidak mengetahui berapa jumlah bibit sapi yang diterima oleh kelompok peternak tersebut. Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTB Made Sutapo mengatakan penetapan kedua orang tersangka ini merupakan pengembangan dari fakta persidangan kedua orang terdakwa kasus ini, yaitu Zainal Wardi dan Samsul Bahri. Tetap dari instansi dinas peternakan dan kesehatan hewan ya, mungkin dari tim dan pemeriksa barang, tim penerima dan pemeriksa barang, Tim pengawasnya. ya, tim penerima dan pemeriksa barang. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari temuan Dewan yang melihat ketidakberesan bantuan bibit sapi di Sumbawa, yang kemudian kasus ini dilaporkan ke Inspektorat. Lembaga audit internal ini kemudian turun cek lapangan dan menemukan bantuan sapi bermasalah. Seharusnya bantuan diberikan dalam wujud sapi, tapi diberikan dalam bentuk uang tunai 4 juta rupiah dan disunat 1 juta per peternak. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Akan diaktifkannya angkot pelajar oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram pada tahun ini realisasinya terhambat. Terhambatnya realisasi dari angkot pelajar ini karena telah terjadi kesalahan dalam pengalokasian anggaran dana tersebut. Demikian disampaikan oleh Halid, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Akan diaktifkannya angkot pelajar yang sebelumnya telah diwacanakan oleh pihaknya masih terhambat oleh anggaran dana. Sebelumnya anggaran yang telah disiapkan oleh Disubkominfo berjumlah sekitar 200 juta rupiah sebagai biaya operasional angkutan dan merupakan hibah dari pemerintah Kota Mataram. Berdasarkan data dari Disubkominfo, jumlah angkot yang ada saat ini sekitar 150 unit, namun untuk angkot pelajar hanya akan dioperasikan sebagiannya, yakni sebanyak 60-70 angkutan, dan diupayakan sebagai pilot proyek angkot perintis di Kota Mataram. Kan adik, kita ini kan enggak gratis, hanya untuk memudahkan pelayanan. Kan dampaknya ini kan sangat besar, adik. Akan mengurangi kemacetan, akan mengurangi rawan kecurian segala macam, karena keselamatan jalan, termasuk juga mengurangi tempat parkir terutama yang selama ini kan yang dikeluhkan, tidak ada tempat parkir segala macam, termasuk ya untuk pengeluaran dari orang tua wali murid kan akan semakin kecil gitu kan. Sementara itu, dalam membahas realisasi angkot pelajar itu, Disubkominfo masih melakukan pengkajian dengan melibatkan beberapa pihak terkait, di antaranya unsur akademisi, kepolisian, organda, dan jasa raharja. Dan untuk trayek atau rute dari angkot pelajar itu sendiri akan disesuaikan di beberapa titik dan menyasar sekolah-sekolah di Kota Mataram. Lulu, Lombok TV, Mataram. Hari Pendidikan Nasional pada Sabtu pagi yang bertempat di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur. Dalam pidatonya, Gubernur NTB menghimbau munculnya gerakan untuk membangun generasi berkarakter Pancasila. Bertempat di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dipimpin langsung Gubernur NTB M. Zainul Majdi. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari Sabtu 2 Mei tahun 2015 ini berlangsung khidmat. Dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei tahun 2015 dan peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-19, diikuti ribuan PNS Pemprov NTB, pejabat SKPD, unsur pimpinan DPRD Pemprov NTB,
guru-guru hingga puluhan siswa dari berbagai tingkatan. Gubernur NTB yang bertindak sebagai pembina upacara di Hari Pendidikan Nasional dalam amanat yang ditulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan, yang dibacakan langsung Gubernur NTB, di mana dalam amanat yang ditulis Anies Baswedan yang mengambil tema Gerakan Pencerdasan dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila ini, Anies mengajak semua elemen masyarakat terlibat dalam hal pendidikan. Republik tercinta itu digagas oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan, karena pendidikan telah membukakan hati dan kesadaran mereka untuk membangun sebuah negeri bineka yang modern. Pendidikan telah membukakan pintu wawasan, menyalakan cahaya pengetahuan, menguatkan pilar ketahanan moral. Persinggungan dengan pendidikanlah yang telah memungkinkan para perintis kemerdekaan untuk memiliki gagasan besar yang melampaui zamannya. Maesara, Lombok TV, Mataram. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasul SAW, bahwasanya sunnahnya Rasul SAW mengantarkan manusia kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.